kelompok. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Akila sebagai leader dan saya Nabila Nurlatifah Zahra sebagai co-leader dan saya Rasadila Aprilia sebagai observer. Dan di sini kita ada beberapa fasilitator. Silahkan memperkenalkan diri dari bagian kiri. Perkenalkan, nama saya Angel. Perkenalkan, nama saya Sinta. Perkenalkan, nama saya Siti Nurrohma. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radli. Oke, Ibu silakan perkenalkan diri. Dan nama saya Umba. Ibu kenapa bisa sampai di sini? Saya marah ke pacar saya. Oke, diantarin sama siapa Bu ke sini? Sama ibu saya. Oke, pas Ibu merasakan marah itu, apakah Ibu merasa badannya berdebar-debar, tangannya mengepal, dan merasa melotot tidak apa enggak? Merasa. Oke, Ibu melakukan apa? Ibu ada melakukan aktivitas lain nggak selain marah ke pacarnya? Seperti memukul. Saya membanting-banting barang yang ada di sekitar saya. Oke, itu menyebabkan orang-orang sekitar ketakutan atau enggak? Ya. Oke, di sini kita akan melakukan terapi aktivitas kelompok. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Oke, terima kasih Ibu. Oke, selanjutnya yang kedua. Oke Ibu, apakah Ibu masih ingat nama Ibu? Iya. Oke, silakan perkenalkan dirinya. Nama saya Putri. Oke, Ibu kenapa kita sampai di sini? Saya marah sama pacar saya. Oke, dia di sini kesininya diantarin sama siapa? Sama kakak saya. Oke, selama Ibu merasakan amarah itu, apakah ada aktivitas lain seperti memukul atau melempar barang? Saya memukul kepala pacar saya dengan kayu Sampai berdarah? sampai berdarah. Oh ya Allah. Selama marah itu juga Ibu merasakan kayak dada berdebar-debar sampai mata melotot, tangannya menggenggam. Ya, saya merasakan dada berdebar-debar. Oke. Selanjutnya kan kita akan melakukan teknik aktivitas kelompok ya. Apakah Ibu bersedia? Oke, terima kasih ya. Oke, selanjutnya. Oke, apakah Ibu masih ingat nama Ibu? Oke, silakan perkenalkan diri. Ini namanya. Oke, Ibu Yeni. Kenapa bisa sampai di sini? Dimarahin sama mama. Oh, diantarin sama siapa aslinya? Sama adik. Oke, sama adiknya ya. Ibu kayak pas lagi marah itu, apakah melakukan aktivitas lain seperti memukul atau melempar barang? Ngacak-ngacak rumah. Ada memukul atau menjabat atau apa? Mukul ayah. Oke. Akibatnya sampai saya berdarah atau enggak? Itu memar. Memar aja ya. Oke, di sini kan kita akan melakukan teknik aktivitas kelompok. Apakah Bu Yeni bersedia? Oke, terima kasih ya. Silakan duduk. Oke, silakan yang selanjutnya yang terakhir. Saya. Iya, Mbak. Iya, Pak. Yang mana ya? Mana, Mbak? Oke, Bu, silakan memperkenalkan dirinya. Nama saya Jessica. Oke, Jessica, kenapa bisa sampai sini? Saya tidak bisa mengontrol emosi ketika saya marah. Saya sering meluapkan emosi saya terhadap benda yang ada di sekitar saya. Saya suka memukul adik saya, menjambak adik saya. Saya selalu marah-marah terhadap dia. Oke. Pas Ibu lagi marah kayak gitu, ada kayak tanda-tanda gejalanya kayak matanya melotot, dadanya berdebar, sampai mengepal tangan. Iya, seperti itu. Oke. Dari Ibu marah itu kan Ibu menjambak adik Ibu, ya. Iya. Nah, apakah adik Ibu sampai berdarah atau bagaimana? Tidak, paling dia sampai nangis kesakitan. Oke. Di sini kan kita akan melakukan teknik terapi kelompok
ya. Apakah Ibu bersedia? Oke. Silakan dulu kembali. Oke, sesi perkenalan diri sudah selesai. Kita lanjut ke sesi pertama, yaitu teknik tarik nafas dalam. Sebelumnya saya dulu ya yang mempraktekkan. Ibu-ibu bisa mengepal kedua jarinya, jari tengah dan jari jempol seperti ini. Lalu pejamkan matanya. Bisa ditekan ya Ibu jarinya, pejamkan matanya. Ibu bayangin yang relax. Nah, oke, terus tarik nafas dari hidung, tahan sebentar, lalu buang perlahan dari mulut. Oke, kita ulangi sekali lagi. Tarik nafas dari hidung, tahan sebentar, keluarkan perlahan dari mulut. Oke, sekali lagi ya, biar lancar. Tarik nafasnya dalam-dalam, tahan sebentar, keluarkan perlahan dari mulut. Baik, tadi sudah saya contohkan. Dipersilakan Ibu melakukannya dibimbing oleh fasilitatornya. Baik, Mbak. Pertama klik ini ya. Pejamkan ke atas. Udah pejamkan ke atas. Ulangi lagi. Oke, selanjutnya akan dibimbing oleh koordinator saya. Baik, terima kasih kepada teman saya. Sebelumnya, saya ingin bertanya bagaimana perasaan Ibu setelah kita tadi berbincang-bincang mengenai masalah Ibu sekalian. Apakah Ibu sudah merasa tenang atau masih merasa sedikit kesal? Baik, saya bertanya kepada Ibu Ulfa, bagaimana perasaan Ibu Ulfa setelah tadi kita berbincang-bincang? Apakah Ibu merasa sedikit lebih tenang atau masih merasa kesal? Masih merasa kesal. Oke, baik. Kalau Ibu Putri bagaimana? Sedikit lebih tenang. Sedikit lebih tenang ya. Kalau Ibu ini bagaimana? Apakah sudah merasa tenang atau masih merasa kesal? Biasa aja ya Bu. Ibu Jessica ya. Ibu Jessica bagaimana perasaannya? Apakah sudah lebih tenang atau masih kesal? Saya masih kesal. Masih kesal ya. Oke. Karena tadi ada yang sudah mereda, ada yang kembali. Kita akan mencoba lagi ya teknik yang tadi sudah teman saya ajarkan. Coba tangannya ibu-ibu. Oke, bagus. Lalu pejamkan matanya. Tarik nafas. Lalu hembuskan perlahan-lahan. Oke, kita lakukan 2 kali lagi ya ibu-ibu. Coba pejamkan matanya lagi. Tarik nafas, lalu hembuskan perlahan-lahan. Boleh dibantu fasilitatornya, kita lakukan 3 kali ya. Oke, sepertinya cukup ya. Bagaimana sekarang ibu perasaannya? Apakah sudah sedikit lebih baik atau masih merasa kesal? Baik. Oke, bagus sekali. Tampaknya ibu-ibu sudah dapat memahami dan bisa melakukan teknik tarik nafas dalam dengan baik. Hebat sekali ya ibu-ibu. Nah, coba ketika saya dan teman-teman saya tidak ada, nanti ibu-ibu bisa mengingat-ingat apa yang membuat ibu-ibu kesal. Lalu ibu-ibu bisa melakukan teknik tarik nafas dalamnya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke membuat jadwal harian ibu-ibu untuk melakukan teknik tarik nafas dalam. Seperti ibu-ibu mau melakukan teknik tarik nafas dalamnya tuh berapa hari sekali atau jam berapa aja, boleh ya dibantu oleh fasilitatornya. Jadi ibu ini 2 kali sekali ya, di jam 7 sama jam 10. Apakah ibu sepakat? Baik, Ibu mau berapa kali sehari? Kita sepakati aja ya, 2 kali sehari di waktu jam 7 sama jam 10. Pak Ibu sedia? Oke. Baik, ibu mau berapa kali sehari, kita sepakati aja ya di jam 7 sama di jam 10. Apakah ibu bersedia? Mau berapa kali sehari Ibu? Kita sepakat aja ya kayak yang lain di 2 kali sehari di jam 7 dan jam 10. Apakah bersedia? Sedia. Terima kasih. Oke, baik, tadi kita sudah melakukan penjadwalan ya ibu-ibu. Tadi di jam berapa saja ibu? Berapa kali sehari? 2 kali. 2 kali. Di jam berapa aja? Jam 7 dan jam 10.
Oke, kalau begitu nanti kita akan bertemu lagi 2 jam lagi. Nanti saya dan teman-teman saya akan kembali lagi ke sini untuk memberikan teknik kedua, yaitu melakukan teknik kontrol emosi. Ya ibu-ibu, saya kembalikan lagi kepada leader saya. Oke, baik. Sesi pertama telah selesai. Selanjutnya, observer akan menjelaskan apa yang diobservasikan. Baik semuanya, di sini saya akan menyampaikan hasil observasi saya ya. Yang pertama itu untuk ibu lupa, penyebab marahnya ada marah ke pacar yang terus berulang, dan gejalanya tangan mengepal, matanya melotot, dan jantungnya itu berdebar. Lalu untuk perilaku keras yang dilakukannya yaitu membanting barang di sekitarnya. Dan untuk komitmennya di ibu lupa itu dia bersedia untuk melakukan terapi aktivitas kelompok. Untuk verbalnya itu kontak mata ibu lupa itu jalan ya, untuk duduknya tegak, untuk menggunakan bahasa tubuhnya juga sesuai, dan ibu lupa itu mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Berikut dengan Ibu Putri, Bu Yeni, dan Bu Jessica. Ibu Putri itu malah penyebab marahnya itu sama ya seperti Ibu lupa, dan Ibu Yeni itu penyebab marahnya itu dimarahi karena orang tua. Dan untuk Ibu Jessica itu tidak bisa mengontrol emosinya. Untuk tanda dan gejalanya sama seperti Ibu lupa juga. Dan untuk perilaku kekerasan yang dilakukannya, untuk Ibu Putri memukul kepala pacarnya dengan menggunakan helm sehingga kepalanya pacarnya itu berdarah. Lalu untuk Ibu Yeni itu dan untuk Ibu Yeni, perilaku kekerasan yang dilakukannya itu mengancam-ancam rumah. Dan untuk Ibu Jessica itu memukul adiknya dan menjambak adiknya. Lalu untuk akibatnya Ibu Putri itu pacarnya menjadi trauma. Untuk Ibu Yeni ayahnya menjadi memar, dan untuk Ibu Jessica adiknya itu nangis kesakitan. Untuk komitmennya semuanya berkomitmennya untuk melakukan terapi aktivitas kelompok. Untuk kontak matanya Ibu Putri, Ibu Yeni, Ibu Jessica itu baik. Untuk duduknya itu semuanya tegak, menggunakan bahasa tubuh yang sesuainya juga. Mereka menggunakan bahasa tubuh yang sesuai, dan mereka pun mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Baik, segitu laporan dari observer. Saya kembalikan lagi ke leader. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang nih Ibu, Bapak. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah ada hal-hal yang membuat Ibu atau Bapak marah? Baik, sebelum kita melakukan kegiatan terapi aktivitas kelompok ini, supaya kita lebih mengenal bersama lain, di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Sadria Aprilia sebagai leader di sini, dan ada juga rekan saya yaitu Saya Nabila Bahra sebagai co-leader. Saya Nabila Nurlatifah Jahra sebagai observer. dan juga ada para fasilitator yang mendampingi Ibu dan Bapak sekalian ya. Mohon fasilitator memperkenalkan dirinya. Baik, pertama saya ini sebagai saya Siti Marga Ulfa. Saya Nekula Lestari. Saya Putri Nurhalimah. Baik, adapun aturan yang harus kita sepakati dalam sesi ini yaitu yang pertama, setiap anggota yang ada di ruangan ini ketika ingin keluar harus meminta izin terlebih dahulu kepada saya sebagai leader dan mengacungkan tangannya seperti ini ya kalau misalkan ada yang mau izin keluar. Lalu yang kedua, kegiatan hari ini kita lakukan selama kurang lebih 25 menit dan tempatnya itu di sini ya. Setuju ya Bapak Ibu? Setuju. Baik, yang ketiga, setiap anggota di ruangan ini harus mengikuti terapi aktivitas kelompok ini sampai akhir. Setuju ya Bapak Ibu? Setuju. Paham ya? Paham. Baik, kita langsung saja ke sesi terapi aktivitas kelompok yang kedua, yaitu dengan cara memukul batang. Baik, untuk para fasilitator, tolong dibantu bantuannya diberikan kepada Ibu dan Bapaknya. Jika nanti ada yang menyebabkan Bapak dan Ibu marah dan
menunjukkan perasaan kesal. Terus jangan berdebar-debar dan mata melotot atau tangannya mengepal. Selain napas dalam, Bapak dan Ibu juga dapat melakukan pukul kasur dan bantal ya. Dan di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara Bapak dan Ibu bisa meluapkan emosinya dengan cara pukul bantal. Nah, coba sekarang angkat bantalnya ya dengan kedua tangan. Jangan terlalu atas ya. Nah, dipegangnya secara erat. Dipegangnya di tengah-tengah bantalnya. Nah, gitu. Mau apa sih Bapak dibantu ya? Nah, gitu. Ya, dalam hitungan ketiga, nanti saya akan hitung sampai 3 ya. Nanti Ibu dan Bapak langsung saja pukul bantalnya sekeras mungkin, tapi tanpa mengeluarkan suara. Mengerti tidak? Tidak. Baik. Saya akan menghitung sampai 3 ya. Nanti di hitungan ketiga, Ibu dan Bapak boleh langsung saja pukul bantalnya dengan keras tanpa mengeluarkan suara. Dipahami ya? Baik, langsung saja dipukul ya. 1, 2, 3. Coba dipukul lagi dengan keras. Coba lakukan lagi tanpa saya aba-aba ya. Coba dilakukan, dipukul bantalnya dengan keras tanpa bersuara. Coba dilakukan agar emosinya Bapak dan Ibu tersalurkan. Coba dipukul lagi. Baik. Baik, sudah sekarang coba disimpan saja ya bantalnya. Nah, cara ini pun dapat dilakukan secara rutin ya. Jika misalnya Bapak dan Ibu merasa marah dan boleh melakukan pukul bantal. Baik, selanjutnya saya akan silakan ke klien saya ya. Oke, tadi kan kita sudah melakukan 2 cara ya, cara meredam amarah. Yang pertama, tarik nafas dalam. Yang kedua apa, Ibu Bapak? Boleh sebutin? Pukul bantal. Oke. Berarti yang tadi, mari kita masukkan ke jadwal harian Bapak dan Ibu ya. Fasilitator mohon dibantu. Oke, di sini kita mengontrak waktu ya buat melakukan tadi praktek pukul bantal. Bagaimana kalau misalkan kita lakukannya 2 hari sekali di setiap bangun tidur? Apa setuju? Setuju. Dan di jam 3 sore ya. Oke, sisi kedua pukul bantal telah selesai. Besok kita akan lanjutkan kembali sesi ketiga, yaitu di pukul 10 pagi di tempat yang sama. Setuju ya Ibu Bapak? Setuju. Oke. Saya kembalikan lagi ke leader. Baik, terima kasih Bu Leader. Saya akan menambahkan sedikit ya. Sesi pertama itu yang Ibu dan Bapak tadi belajar itu apa? Tarik nafas dalam. Oke, dari nafas dalam yang sesi 2 itu. Baik. Sekarang saya akan serahkan ke observer untuk menjelaskan hasil observasinya. Oke, terima kasih kepada leader. Selanjutnya saya akan menyimpulkan hasil observasi yang telah saya amati. Yang pertama dari kontak mata, Ibu Siti, Ibu Angel, Ibu Sinta, dan Bapak Rafli. Kontak matanya sangat baik ya. Lalu mereka duduk dengan tegak, menggunakan bahasa tubuh dengan sesuai. Lalu mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Baik, kita akhiri pertemuan hari ini Ibu dan Bapak. Saya di sini sebagai leader dan perwakilan dari tim terapis. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kita akhiri dengan ucapan selamat siang. Selamat pagi Ibu-Ibu. Pagi. Sesuai janji kita yang kemarin dengan Rusyosa, kita bertemu lagi di sini pada pukul 10 pagi. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nabil Nurati Pajara sebagai leader dan ada teman saya Sebenarnya ini sebagai co-leader. Saya Siti Maria Ulfa sebagai observer. Oke, baik. Sebelumnya kita sudah melakukan 2 teknik yang kemarin. Apakah Ibu-Ibu masih ingat? Ingat. Coba saya ingin tahu, bisa sebutkan teknik yang pertama itu apa? Oke, tarik nafas dalam ya. Lalu yang kedua itu apa ya? Pukul bantal. Bagus. Sepertinya ibu-ibu ini sangat
dengan teknik-teknik yang kita ajarkan kemarin. Nah, di sini saya dan teman-teman saya akan memberikan teknik yang baru, yaitu 3 teknik. Yang pertama ada meminta dengan baik, menolak dengan baik, dan yang pertama itu kita akan melakukan teknik meminta dengan baik. Nah, di sini dilakukan dengan cara nadanya rendah, tidak marah-marah dan tidak berkata kasar. Misalnya seperti ibu-ibu ingin minum lalu meminta kepada suster, bisa mengatakan, "Sus, saya ingin minum, tolong ambilkan." Coba ya kita praktekkan. Coba kita katakan bersama ya, ketika meminta dengan baik maka bisa mengatakan, "Sus, saya ingin minum, tolong ambilkan." Oke, sekali lagi ya, tolong dibantu fasilitatornya. "Sus, saya ingin minum, tolong ambilkan." Oke, hebat sekali ya. Teknik pertama ibu-ibu sudah paham betul. Lalu kita akan melanjutkan ke teknik yang kedua, yaitu menolak dengan baik. Nah, di sini menolak dengan baik, ibu-ibu bisa mengatakan, "Maaf, saya sedang ada kerjaan." Coba kita praktekkan bersama ya. "Maaf, saya sedang ada kerjaan." Oke, bagus sekali. Nah, sekarang yang terakhir nih, yang ketiga. Ini yaitu mengungkapkan perasaan dengan baik. Nah, di sini apabila ibu-ibu dipanggil dengan nama yang tidak ibu sukai, maka ibu-ibu bisa mengungkapkan, "Saya jadi ingin marah ketika kamu menyebutkan nama itu." Kita ucapkan bersama ya. 1, 2, 3. "Saya jadi ingin marah ketika kamu mengucapkan nama itu." Sekali lagi ya. "Saya jadi ingin marah ketika kamu mengucapkan nama itu." Oke, baik. Coba jelaskan kembali ibu-ibu teknik yang tadi kami sudah ajarkan. Gimana kalau kita mau meminta dengan baik? Baik, bagus. Terus kalau menolak dengan baik? "Maaf, saya sedang ada kerjaan." Baik, bagus. Terus selanjutnya mengungkapkan perasaan dengan baik. "Saya tidak mau menyebutkan nama itu." Oke, baik. Baik sekali ya ibu-ibu, di sini sudah memahami apa yang kita ajarkan. Selanjutnya coba kita akan masukkan ke jadwal harian ibu-ibu ya. Kita kontrak waktu melakukan teknik ini sehari itu 2 kali, dari siang atau malam. Fasilitator dibantu untuk menuliskan jadwalnya. Oke, kita udah kontrak waktu ya untuk melakukan teknik yang tadi, berapa kali sehari di jam berapa. Selanjutnya nanti saya akan bertemu lagi dengan ibu-ibu di 2 jam ke depan pada jam 1 siang. Itu saya kontrak dulu. Terima kasih kepada narasumber. Selanjutnya saya ingin mengevaluasi dulu ya kepada ibu-ibu. Kita sudah melakukan 3 sesi. Coba sebutkan. Yang pertama itu sesi apa ya ibu? Tarik dalam. Yang kedua itu apa ya? Mengukur langkah. Dan yang ketiga tadi kita melakukan apa ibu-ibu? Oke, ibu sudah paham betul ya 3 sesi yang sudah kita lakukan bersama. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Terima kasih, ibu-ibu sudah hebat. Saya pamit dulu. Nanti kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan menjelaskan hasil observasinya. Untuk pasien Angel, Bunga Siti dan Yeni, itu kontak matanya baik, dan untuk duduknya tegak, dan untuk menggunakan bahasa badan yang sesuai, dan juga mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Selamat pagi ibu. Pagi. Sesuai janji saya di 2 jam yang lalu, saya datang kembali. Nah, saya akan melanjutkan sesi keempat. Perkenalkan, nama saya Angel. Perkenalkan, nama saya Siti Maria Rupa. Perkenalkan nama saya Siti Nurma. Perkenalkan, nama saya Bunga Lestari.
Baik, bagaimana ibu-ibu yang kemarin sudah diajarkan ketika yang kemarin apa saja yang dilakukan dari sesi pertama sampai sesi ketiga? Yang sesi pertama apa aja ibu? Yang kedua? Nah, setelah teknik-teknik itu dilakukan, bagaimana perasaan ibu-ibu semua? Sedikit mendung. Oh, syukurlah. Nah, di sesi keempat ini kita akan belajar cara mencegah amarah dengan cara ibadah. Semuanya kita konfirmasi dulu ya. Di sini apakah semuanya muslim atau ada yang non muslim? Muslim. Baik. Pada sesi kali ini kita akan berbincang-bincang dengan waktu 15 menit ya, ibu-ibu. Nah, kalau ibu-ibu di sini sedang merasa marah, merasa kesal, ibu-ibu boleh dilakukan dengan teknik tarik nafas dalam. Kalau tidak juga reda, coba letakkan badan agak rileks. Kalau tetap juga tidak reda, coba ibu-ibu ambil air wudhu supaya lebih rileks. Ibu-ibu di sini sering melakukan ibadah sholat nggak di sini? Sudah. Sudah dicatat kegiatan sholatnya belum nggak? Benar ya, pasti kata pasien-pasiennya pada full sholatnya. Ibu-ibu bisa melakukan sholat secara teratur agar lebih tenang lagi. Coba ibu-ibu sebutkan sholatnya 5 waktu saat apa aja? Yang pertama bagus, hebat sekali ya. Selanjutnya saya serahkan ke kolega. Terima kasih ya leader kita. Oke semuanya, kita balik lagi ya. Saya tanya lagi kepada kalian, berapa kali sesi yang telah kalian pelajari? Coba sebutkan di beberapa sesi. Dari sesi yang pertama, coba sebutkan apa itu? Yang kedua, ketiga. Oke, yang ketiga itu apa? Mengontrol bicara dengan baik. Oke, selanjutnya yang keempat ya, kita akan masukkan ke jadwal, yaitu adalah beribadah semuanya ya. Oke, untuk ibadah kita masukkan saja ke dalam jadwal ya. Untuk jamnya kita sesuaikan. Oke, untuk penjadwalan, kalau fasilitator dibantu ya untuk penjadwalannya. Mungkin untuk sesi kali ini sudah selesai. Saya kembalikan lagi kepada leader. Silakan. Baik, sesi keempat ini sudah selesai. Mohon maaf bila ada salah. Terima kasih kepada pasien-pasien sudah ikut serta pada sesi kali ini. Sekian dari kami. Selamat siang. Baik, di sini saya sebagai observer akan menjelaskan hasil observasi saya. Pasien Nabila Rosa Putri Yeni, kontak matanya baik. Nabila Rosa Putri Yeni duduk dengan tegak. Pasien menggunakan bahasa tubuh yang sesuai. Pasien juga melakukan kegiatan dari awal sampai akhir. Selamat sore Ibu. Sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, dimulai dari teman saya silakan. Baik, nama saya Sadaya Fedia, bisa dipanggil Rosa. Di sini saya sebagai koridor. Kenalkan, nama saya Sinta Laini sebagai observer. Dan di belakang kalian ada fasilitator. Silakan dimulai dari teman kiri. Perkenalkan nama saya Putri. Perkenalkan nama saya Sinta Rosa. Perkenalkan nama saya Yeni. Oke, kita mulai saja ya. Untuk sesi kelima ini kita akan tata cara minum obat. Untuk apakah kalian sudah paham dari sesi-sesi sebelumnya? Oke, untuk mengingat untuk sesi pertama itu apa? Oke,
untuk sesi kedua, untuk sesi ketiga, untuk sesi keempat, oke. Untuk sesi kelima ini kita akan menjelaskan berapa cara untuk minum obat dan mengenali beberapa obat. Oke, sebelumnya saya mau menanyakan sesuatu dulu. Apakah ibu sekalian sudah mendapatkan obat? Sudah. Ada berapa macam? 3. Yang satu adalah oke, sepertinya semuanya belum mengenali obat-obatnya. Oke, untuk yang pertama adalah obat CBD untuk menenangkan pikiran. Yang berwarna oranye, sekali lagi warna apa? Oke, sekali lagi nama obat untuk pikiran tenang apa? Oke, atau untuk obat yang kedua yang berwarna putih adalah PHP. Ini obat untuk agar rileks ya, ibu sekalian, agar rileks. Sekali lagi, obatnya berwarna apa? Putih. Oke, nama obatnya? Oke, untuk rileks. Yang ketiga adalah obat yang berwarna merah jambu. Sekali lagi warna Merah jambu. Oke, nama obatnya yaitu adalah HLP ya. Untuk obat ketiga yaitu berwarna merah jambu. Sekali lagi warna apa? Merah jambu. Oke, untuk obatnya ini adalah HLP. Ini obat untuk pikiran kalian lebih rileks, tenang dan kecemasan berkurang. Sekali lagi obatnya apa? Oke, bagus. Untuk tata cara minum obat di sini ada jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam. Oke, semuanya ulang lagi jam 7 apa? Jam 7 pagi, jam 1 siang, jam 7 malam. Oke, semuanya pintar ya. Untuk obatnya di sini ada sedikit efek samping, yaitu bila mulut kalian kering, kalian bisa minum air di tempat kalian. Dan bila mata kalian berkunang-kunang, kalian bisa segera istirahatkan ya, jangan beraktivitas. Oke, untuk minum obat, ibu dan tolong pastikan lagi ya untuk obat tersebut apakah benar nama ibu sekalian dan dosisnya juga benar, jamnya juga tolong perhatikan, serta nama obatnya apakah benar atau tidak. Bila tertukar atau salah obat, kalian bisa ngomong kepada suster atau ke teknik di belakang. Oke, dan yang terakhir jangan pernah menghentikan minum obat ya, karena ini bisa berdampak buruk pada diri sekalian. Dan sekarang kita masukkan jadwal minum obat ke data kalian. Untuk fasilitator silakan dibantunya. Oke, coba saya tanya kembali, berapa kali minum obatnya? 3 kali. Oke, jam berapa saja? 7 pagi, 1 siang, 7 malam. Oke, apakah masih ingat obat-obatnya? Oke, untuk selanjutnya di sini saya serahkan kepada Solidaritas. Ya, silakan Solidaritas. Baik, terima kasih Yuda. Bagaimana perasaan ibu-ibu setelah kita bercakap tentang cara meminum obat dengan baik? Apakah sudah mengerti bagaimana caranya? Mengerti. Jadi ibu-ibu semuanya dalam sehari ibu minum obatnya berapa kali? 3 kali. Jam berapa aja? Jam 7 pagi, jam 1 siang, jam 7 malam. Baik, untuk jenis obatnya masih ingat nggak? Apa aja? Yang pertama itu obat CBD. yang
Mananya? Terus yang kedua itu apa? Mananya? Yang ketiga itu? Mananya? Berarti udah tahu ya semuanya ya. Oke baik. Besok kita akan kembali ya untuk mengenai sejauh mana ibu-ibu melaksanakan kegiatan dan sejauh mana juga dapat mencegah rasa amarahnya. Baik, kalau begitu saya kembalikan lagi ke video. Oke, untuk sesi kali ini sudah beres. Saya leader dan koordinator saya izin pamit. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sebagai observer akan membacakan hasil observasi pada sesi kali ini. Pembahasan pada pasien bunga, kelas Siti Nuroma dan Ijal terlihat baik, duduknya tegak dan menggunakan bahasa tubuh yang sesuai, dan mereka mampu mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Sekian, terima kasih.